Abraha, atau yang dikenal juga sebagai Abraha al-Ashram, adalah seorang jenderal perang dari kerajaan Aksum yang dikirim untuk menaklukkan kerajaan Himyar di Jazirah Arab bagian selatan, dan kemudian hari dia diangkat menjadi gubernur di Himyar. Sebelum kemudian dia menyatakan diri sebagai kerajaan yang independen. Abraha tidak senang ketika Ka'bah menjadi tujuan orang-orang Arab untuk menunaikan ibadah haji saat musim haji tiba. Ia berniat untuk menghancurkan Ka'bah bersama pasukannya, yaitu pasukan gajah. Sebelumnya, dia telah membuat tandingan Ka'bah, yaitu membangun Al-Qulais di San'a, Yaman, sebuah gereja yang terbuat dari tanah. Bangunannya itu mewah tanpa ada yang menandingi saat itu. Begitu selesai dibangun, Abraha segera mengabarkan kepada Raja Najasyi, "Saya telah membangunkannya untukmu, wahai baginda raja, sebuah gereja yang belum pernah dibangun untuk seorang pun dari kalangan raja sebelum engkau. Saya tidak akan berhenti sampai berhasil memindahkan orang-orang Arab yang berhaji ke sana." Jelas Abraha kepada Raja Najasyi. Kabar itu pun menyebar hingga sampai ke telinga seorang pria di kalangan Nas'ah. Nas'ah artinya menunda. Pria Nas'ah itu tidak suka. Sebagai responnya, ia datangi bangunan Al-Qulais dan tidak tanggung-tanggung, nekat dia buang hajat di sana. Mengetahui aksi kurang ajar pria Nas'ah itu, Abraha pun murka. Ketidaksukaannya terhadap Ka'bah pun semakin menjadi. Bahkan ia bersumpah mengarahkan tentara menuju Mekkah untuk merobohkan bangunan Ka'bah. Tekad Abraha mendapat kutukan keras dari bangsa Arab. Bahkan mereka sampai pada keputusan berjihad melawan Abraha adalah wajib. Dalam perjalanan menuju Mekkah, pasukan Abraha akan banyak menemui perlawanan-perlawanan. Ketika masih di Yaman saja, ada seorang yang terhormat, namanya Dzunafir, seorang dari kalangan negeri Yaman yang mencoba untuk menghadang Abraha. Dia mengajak kaumnya dan juga para pengikutnya untuk memerangi Abraha demi menjaga Baitullah. Tetapi Dzunafir beserta pasukannya berhasil dilumpuhkan. Dzunafir pun ditangkap dan dijadikan tawanan perang oleh Abraha. Abraha pun melanjutkan perjalanannya. Ketika sampai di wilayah Khats'am, Nufail bin Habib beserta dua kabilah Khats'am, Syahron dan juga Nahis dan sejumlah kabilah Arab lainnya menghadang pasukan Abraha. Namun lagi-lagi, kekuatan pasukan Abraha yang terlalu kuat, akhirnya Abraha berhasil mengatasi serangan-serangan tersebut. Sementara Nufail pun ditangkap dan dijadikan penunjuk jalan menuju Mekkah. Sesampainya di Thaif, Mas'ud bin Mu'tab, salah satu orang dari suku Tsaqif, dan juga bersama sejumlah orang dari suku Tsaqif menemuinya. Kali ini, orang-orang Arab yang ada di Thaif tidak bermaksud untuk menyerang pasukan Abraha, tetapi mereka mengakui Abraha sebagai raja dan meminta untuk berdamai. Sebagai bukti penghormatan pada sang raja, mereka mengutus salah satu orangnya sebagai penunjuk jalan menuju Mekkah. Tetapi sayang, orang yang diutus oleh mereka meninggal dunia begitu sampai di Muhammas, tempat di dekat kota Mekkah dari arah Thaif. Saat tiba di Muhammas, Abraha mengutus salah satu orangnya, pria dari kalangan bangsa Habsyi, untuk pergi ke Mekkah. Sesampainya di Mekkah, utusan Abraha itu merampas harta-harta dari orang Quraisy.
Ia juga merampas 200 ekor unta milik Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suku Quraisy, Kinanah, Huzail, serta orang-orang Arab yang berada di tanah haram ingin sekali melawan. Tetapi kendati demikian, mereka sadar kekuatan Abraha adalah kekuatan yang sangat kuat. Abraha juga mengutus salah satu orangnya guna menemui pemimpin Mekah pada saat itu, yaitu Abdul Muthalib, untuk menyampaikan tujuan pasukannya hanya untuk merobohkan Ka'bah, bukan untuk bertempur. Jika memang pemimpin Mekah itu tidak mau bertempur, Abraha memintanya untuk menghadap. Abdul Muthalib pun pergi ke kamp pasukan Abraha untuk menghadapnya. Tetapi ketika beliau sudah sampai di kamp pasukan Abraha dan menghadap Abraha, beliau tidak membahas tentang perobohan Ka'bah, tetapi beliau malah membahas tentang hewan peliharaannya, yaitu berupa 200 unta yang dirampas oleh pasukan Abraha. Abdul Muthalib pun berkata kepada Abraha, "Aku pemilik unta-unta itu, sementara Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan melindunginya." Perkataan Abdul Muthalib membuat Abraha kecewa, karena ia menganggap pimpinan Quraisy tidak berniat melindungi Ka'bah. Abraha juga akhirnya menilai bahwa Ka'bah tidak sepenting yang ia kira, karena Abdul Muthalib sendiri lebih mementingkan unta-untanya daripada Ka'bah tersebut. Namun, apa yang disampaikan oleh Abdul Muthalib hanyalah sebagai pengecoh Abraha dan pasukannya, sehingga mereka mengurungkan niat untuk menghancurkan Ka'bah. Sebetulnya, Abdul Muthalib juga melakukan lobi-lobi agar Abraha menggagalkan misinya untuk menghancurkan Ka'bah. Bahkan dia akan memberi Abraha sepertiga kekayaan Tihamah jika penguasa Yaman tersebut membatalkan niatnya. Akan tetapi, Abraha menolaknya. Ia bersikeras berniat untuk merobohkan Ka'bah. Abdul Muthalib pun kembali ke Mekah dengan perasaan yang tidak karuan. Ia sadar bahwa penduduk Mekah tidak akan mampu membendung pasukan Abraha yang begitu terlatih dalam berperang. Oleh karenanya, Abdul Muthalib bertawakal dan menyerahkan semuanya kepada pemilik Ka'bah, tentunya setelah melakukan upaya-upaya untuk menggagalkan serangan Abraha. Abdul Muthalib juga menasihati orang-orang Mekah untuk pergi ke lereng-lereng bukit guna menghindari pasukan Abraha, sembari mencari tempat untuk menyaksikan apa yang akan terjadi di esok hari. Mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengalahkan tentara Abraha. Sementara itu, Abdul Muthalib memegangi rantai pintu Ka'bah sembari bersenandung. "Bukan mereka, sesungguhnya ada hamba yang mencegah untanya, maka cegahlah tanah sucimu. Salib dan tipu daya mereka tidak dapat mengalahkan tipu dayamu esok. Jika engkau hendak membiarkan mereka dan kiblat kami, perintahkanlah apa yang semestinya engkau perintahkan." Lalu Abdul Muthalib pun melepaskan mata rantai pintu Ka'bah, dan beliau pun ikut naik ke puncak gunung bersama orang-orang Quraisy yang lainnya. Keesokan harinya, Abraha langsung memerintahkan pasukannya untuk menuju ke Ka'bah. Namun anehnya, gajah yang ditumpangi Abraha tidak mau bergerak ketika diarahkan menuju Ka'bah. Bahkan sampai dipukul-pukul agar mau berjalan, tetapi tetap saja gajah itu tidak mau berjalan. Sebaliknya, ketika gajah-gajah itu diarahkan ke selain arah Ka'bah, ia patuh dan mau untuk bergerak. Allah kemudian mengutus serombongan burung dari arah laut yang hingga langit pun dipenuhi oleh burung-burung tersebut.
Masing-masing dari mereka membawa 3 butir batu kecil seukuran biji kacang. 2 batu mereka bawa di kakinya dan 1 batu di paruhnya. Menurut salah satu ulama tafsir, batu-batu tersebut dibawa dari neraka, sehingga apabila batu tersebut mengenai mereka, maka menembus sampai keluar dari duburnya. Siapapun yang terkena batu itu pasti langsung akan binasa. Begitupun dengan pasukan Abraha, mereka langsung hancur, binasa oleh batu-batu kecil yang menimpanya. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Fil. Peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram, bertepatan dengan bulan Februari tahun 570 Masehi. 50 hari setelah kejadian itu, lahirlah Nabi Muhammad SAW pada malam menjelang dini hari, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan pada tanggal 20 April 570 Masehi. Hikmah daripada kekalahan pasukan bergajah ini yaitu yang pertama, menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, peristiwa kekalahan tentara gajah yang dipimpin oleh Abrahah merupakan pertanda akan dilahirkannya Nabi besar Muhammad SAW di kota Mekah. Secara logika, seharusnya pasukan Abrahah yang beragama Nasrani atau Ahlul Kitab otomatis lebih mulia daripada penduduk Mekah yang notabene para penyembah berhala. Tetapi Allah lebih berpihak kepada penduduk Mekah, tidak lain kehendak Allah itu adalah untuk memuliakan kota Mekah, kota yang 50 hari setelah kejadian itu akan lahir seorang nabi di akhir zaman. Artinya, nabi sudah ada dalam kandungan Sayyidah Aminah. Secara tidak langsung, seolah-olah Allah berpesan, "Wahai suku Quraisy sekalian, kami menolong kalian dengan mengalahkan Habasyah bukan karena kalian lebih mulia dari para ahlul kitab, tetapi kami hanya ingin menjaga Ka'bah yang kelak akan kami muliakan dan kami agungkan dengan diutusnya Nabi yang ummi." Hikmah yang kedua ialah penjagaan terhadap Ka'bah. Tujuan Allah membebaskan Ka'bah dari sentuhan Abrahah dan pasukannya adalah untuk melindunginya dari penguasaan dan kendali orang-orang zalim, sehingga Mekah tetap menjadi kota yang merdeka. Ini adalah cara Allah untuk menjaga agama dan Baitullah sebelum semua orang tahu akan lahirnya sosok Nabi SAW. Ketiga, menjadikannya sebagai perhitungan kalender orang-orang Arab dulu. Dalam tradisi Arab, sebelum mengenal kalender Hijriyah, mereka menggunakan peristiwa-peristiwa besar sebagai pengingat suatu peristiwa. Misal, ada yang mengatakan, hal itu terjadi pada tahun gajah. Si Fulan lahir pada tahun gajah. Itu sekian tahun setelah tahun gajah. Itulah kenapa ketika kita berbicara tentang tahun kelahiran Nabi SAW, kita selalu menyebut dengan sebutan tahun gajah. Karena itu tadi, 50 hari sebelum beliau SAW lahir, terjadi peristiwa yang maha dahsyat, dan juga sudah menjadi kebiasaan orang Arab dulu selalu menyebut tahun sesuai dengan kejadian di tahun tersebut.